Al-Mukarram Ustaz Abdul Haris, Al-Mukarram Ustaz Muhammad Soleh, Ustaz Aulia, Ustaz Dani, Pak Deni sih, Deni yang saya muliakan, hadir juga di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Lurah Pondok Bahar Tangerang ya, Masya Allah hadir di tengah-tengah kita. Beliau termasuk daripada keluarga besar almarhum Haji Jailani bin Haji Thohir, Mukarram Bapak Haji Azhari Jamalul Lail MSI, dan Sohibul Haul yang kita peringati malam hari ini, almarhumlah almarhum Haji Suhendi bin Haji Nurdin, almarhumah Rina Nurdiana binti Haji Suhandi Nurdin. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, kita perjanjian dulu nih. Ini kalau jam tangan saya udah jam 10 lewat 15 menit nih. Jadi biasanya ngaji di sini sampai jam berapa ini? Setengah 11 ya. Setengah saat. Kalau nyeksa gua itu. Udah sampai setengah 11 ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah Habiban al-Mahbub, Habib Syarif mempet aja di tembok ini. Habib mengempet di mana aja dia auranya kendus. Masya Allah luar biasa ya. Iya. Baik, bicara masalah haul, ini kan judulnya ada dua nih. Jadi ada haul, ada Isra wal Mi'raj. Ya betul dah kalau udah setengah 1 mah haul Isra Mi'raj. Tapi lu kudu tanggung jawab amplopnya sih. Sebab judulnya dua nih, haul Isra Mi'raj nih. Sebab tadi Binit sempat lihat handphonenya Bang Icang, katanya haul, mah lah ini ada Isra Mi'raj. Kalau emang betul amplop kudu dua begitu. Bini mah kadang-kadang suka teliti banget, Bini mah. Itu bininya Ustadz, gua nggak tahu bini lu. Suka teliti gitu, kalau dia bilang acara haul ma Isra, dia mah maunya taunya amplop 2 baik gitu dia mah. Padahal ini mah kan haul dan Isra Mi'raj gitu, bukan haul beda, Isra Mi'raj beda. Tempatnya mah sama, cuma kan orang perempuan mah nggak mau tahu. Dia mah nyebutin judulnya 2, amplop udah 2 gitu. Pokoknya kata Pak Lurah beres, yang begitu mah beres ya. Yang penting lu kuat ngomong sampai setengah 1. Jadi bicara masalah haul, ini bicara kematian. Itu di kampung saya kalau ada orang mati, kalau saya takziah udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh kalau orang sono meninggal. Sama. Orang kalau udah mati asal kita takziah, asal kita nyelawat, kita lihat jadi diem baik, apa segala macam ya. Bicara haul berarti bicara kematian. Di dunia ini orang hidup nggak ada yang kekal abadi, nggak ada. Di dunia ini tidak ada yang kekal dan abadi, nggak ada. Kita semua bakal menghadap Allah, nggak ada yang kekal. Coba siapa yang datang malam haul ini yang pengen kekal di dunia? Amil udah pada mati. Kayak Fikri udah gak ada. Tapi kalau mati siapa yang ngomongin di Darul Falah? Gak ada yang kekal, kita semuanya bakal pulang ke kampung yang sama. Itu menghadap Allah Subhanahu. Nah, maka kita akan dipisahkan semuanya nanti lewat sebuah kematian. Madunya bibaqiyah walakin nufarikuha bimautin wantiqali.
Kita semuanya bakal meninggalkan dunia, nggak ada yang kekal abadi, nggak ada. Kita bakal dipisahkan nanti semuanya bimautin, lewat sebuah kematian. Kita semuanya bakal meninggal. Di sini meninggal pemati sih. Di sini meninggal pemati. Si Anu mati mah. Mau mati kayak meninggal ya, kayak penting pulang bawa oleh-oleh amal soleh itu aja udah. Ya. Semuanya kita bakal dipisahkan dengan sebuah kematian. Kita semua bakal meninggal dunia, bakal kembali kepada Allah. Nggak ada yang kita bawa kecuali amal soleh. Maka kata Imam Ghazali itu dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan wala tafrah illa bi ziyadati ilmin au amalin salih. Kata Imam Ghazali, wala tafrah, janganlah engkau senang, janganlah engkau bahagia, janganlah engkau girang, illa bi ziyadati ilmin au amalin salih, kecuali kita boleh senang kalau ilmu sama amal soleh kita nambah. Itu kita boleh bahagia kalau ilmu dan amal soleh kita nambah. Fa innahuma, karena sesungguhnya ilmu dan amal soleh rafiqaka yashabanika fil qabri, karena sesungguhnya ilmu dan amal soleh itu yang bakal menjadi kawan dan yang bakal nemenin kita di dalam kubur. Amal soleh. Emang kalau ibu mati laki nemenin? Kagak. Dulu doang, sehidup semati kita bersama dalam jalinan cinta. Betul, dramanya bukan di masjid. Jadi bebas gua nyanyi. Dulu mah ada maunya sama kita. Dulu mah kita sama bini kita ada maunya. Maka apa juga kita kata sama bini kita. Pokoknya apa yang lu mau, palak-palak kapal kalau mau gua beli, begitu kata kita. Wah ngomong ngagul mulu. Ada maunya. Waktu kita demenan dulu nih yang sekarang jadi bini kita. Gua bilang kalau ngomong depan cewek kita dulu, demen pacar kita yang sekarang jadi bini kita, gua bilang mau apa? Tinggal nyebut. Disautin sama bininya. Arab-Arab, hujan di langit bang, belum juga. Kata bininya, ngomong doang, bakul lu bang. Yang kemarin gua minta belum lu kasih. Ya, nggak ada yang nemenin kita dalam kubur. Ilmu dan amal soleh. Laki yang sayang banget, ibu lagi pede banget, kagak pan. Laki gua mah cinta banget, jangan bangetan pede lu sama laki. Nah kalau lu mati laki ngikutin nemenin, kagak. Itu di kampungan saya, bininya meninggal. Kata RT, udah pak, bapak gak usah ngikut ke makam karena bapak lagi dapat musibah. Biar kita tetangga yang ngurusin almarhum. Apa kata lakinya? Biarin pak RT, saya pengen berbakti sama bini saya yang terakhir kalinya. Ya RT diem aja udah, jangan ikut baik ke makam. Sampai di makam kan ada musola. Kata RT, udah bapak di sini aja, biar anak-anak tuh yang pada nguburin almarhumah. Lakinya nggak ngerti. Biarin Pak RT, terakhir saya kapan lagi bakti sama bini saya. Ikut nguburin bininya. Yang lain nginjek-injek pelan banget, kenceng-kenceng banget. Yang lain begini-begini doang, kenceng banget. RT sampai nyarangin. Ya Allah pak, bapak semangat banget. Jangan pak, nanti bapak kecapean. Biarin Pak RT, biar bini saya nggak balik lagi. Makanya lu jangan pede sama laki lu. Yang nemenin kita siapa ya mak? Ilmu dan amal soleh. Haitsu yatakhallafa anka, sekiranya nanti bakal meninggalkan kamu. Siapa yang meninggalkan kamu? Ahluka, keluarga kita ninggalin kita. Tuh, begitu kita dimasukin ke liang lahat, tutup pakai papan, tutup lagi pakai tanah, diinjak-injak, tinggalin semuanya. Keluarga ninggalin kita, wa maluka, harta ninggalin kita. Dulu harta yang kita udah-udah sampai kagak sembahyang, udah-udah ngerti bakal gak udah-udah. Hah? Uber. Tuh harta dulu sampai kita peletar tuh, sampai kagak sembahyang. Kalau kita mati dia ninggalin kita.
Nggak ada orang meninggal dunia dipatoknya dipendemin duit 1 juta, nggak ada. Tukang gali girang. Kata lakinya, nih mah duit 1 juta, awas sebelum seminggu jangan dihabisin. Nggak ada. Yang nemenin itu ilmu dan amal soleh. Keluarga ninggalin kita, harta ninggalin kita, wa asdiqobuka, kawan-kawan yang dulu kemana aja sama dia. Kita kalau nggak pergi sama dia kayaknya nggak sedep. Lu Allah kemana aja sama dia, berak doang yang kagak sama dia. Mana aja diintilin sama dia. Kadang-kadang dia capek, dia yang nyupir, dia yang bonceng. Dia capek, dia nyupir, dia bonceng. Itu temennya kemana aja ngintilin kita, dia bakal ninggalin kita. Jangankan ketika kita meninggal dia nemenin kita di dalam kubur, nyelawat aja kagak. Itu teman dekatnya sampai ditanya, lu gak nyelawat? Lainnya yang mati siapa? Yang mati teman dekat lu. Ya Allah, gua kali kagak sempet sambal gledek tuh sama begini. Dulu kemana aja kita jajanin bakso, kita beliin minum. Begitu kita mati, jangankan nemenin dalam kubur, nyelawat aja kagak. Makanya lu berteman nih sama jamaah majelis maulid dan ratibul haddah. Ya enggak? Ya Allah, pakai hai mulu main-main begini-begini mah. Ya macam-macam loh. Main sama orang-orang begini nih, ya dikit-dikit Fatihah. Ya enggak? Masya Allah. Maka orang haji sama yang enggak ngaji kan beda. Kalau orang haji nih kadang-kadang lakinya ngomel karena ibunya bininya ngaji, dia kagak timpalin lakinya. Karena dia diajarin sama ustazahnya, diajarin sama kiainya. Jangan, kalau laki lagi ngomel jangan ditimpalin, kita makin jadi. Terus bagaimana Pak Ustaz? Kita kan juga nonton pegel, capek. Emang yang lu bokong-bokong apa sih pegel? Bukannya pegel begituan, kita juga capek. Emang yang bisa ngomel laki doang, nah kita juga bisa ngomel, kata bininya begitu. Jangan ditimpalin. Mungkin dia lagi emosi, banyak kerjaan yang belum diselesaikan, mungkin tadi ada teguran dari atasannya. Lah terus bagaimana nyikapinya? Ustaznya bilangin, ibu ambil wudhu. Lah terus sembahyang 2 rakaat. Terus kalau laki masih ngomel, ibu ambil yasin, baca yasin. Terus kalau laki ngomel kagak berhenti, ibu tahlilin. Saya yakin tahlil belum sampai selesai, laki ngomel berhenti. Kata lakinya, kan main jamaahnya Kiai Fikri. Gua omelin, gua diyasinin, gua ditahlilin. Jangan-jangan gua dibacain doa arwah di sini nih. Berhenti laki. Nah, coba laki ngomel gini nimpalin, akhirnya piring pada pecah, pintu pada jebol. Ada lagi tuh tetangga saya berantem sama bini, ayam tetangga ditendang-tendang. Kata ayam tetangga, lah apa salah gua? Lah berantem sama bininya, ayam tetangga ditendang-tendang. Ada lagi pintu pagar tetangganya ditendang-tendang. Kata ayam, orang bego, gua nggak apa-apa tendang-tendang. Udah segini aja deh ya. Yang nemenin kita siapa itu dalam kubur? Ilmu dan amal soleh, keluarga, harta, teman dekat ninggalin kita. Yang nemenin kita tuh ilmu dan amal soleh. Wantikol, dan kita bakal pindah dari alam dunia ke alamul barzakh. Bakal pindah semuanya. Gak boleh tetap di dunia. Kita semuanya bakal pindah. Ada laki sama bininya baik batu laki. Asal bininya minta duit belanja sehari dikasih 1,5 juta, sehari 1,5 juta. Bagaimana ibu-ibu? Setuju? Kalau duit belanja sehari 1,5 juta, setuju? Bapak-bapak bagaimana? Laki lu elak mulu. Lu mah setuju-setuju aja, laki lu puyeng. Buset bininya, siapa itu duit belanja 1,5 juta? Ya enggak? Masya Allah. Ini ada laki sama bini baik banget. Asal bini minta duit belanja kasih sehari 1,5 juta, 1,5 juta. Akhirnya sama bini duit belanjanya sisanya dibeliin gelang 30 gram. Besok dikasih lagi duit belanja, besok dikasih lagi 1,5 juta selama 4 bulan. Duit belanja sehari kasih 1,5 juta. Terus sisa duit belanjanya dibeliin kalung,
dibeliin gelang, di tangan gerijinya 5-5-nya ada cincinnya. Bayangin, kalau saya kan cincinnya baru satu, ini dikasih Haji Yasin nih. Tadi sih udah bisik-bisik, pulang mampir. Nah udah cincin lagi. Yes. Nah, saya boncengin. Pulang saya boncengin. Kebetulan motor kalah mandap sono. Maka kalau rezeki mah nggak kemana. Ya namanya ngaji udah malam, baik-baik gua kata. Yang penting nggak ada yang ngantuk. Sampai mana tadi datang? Ini laki baik banget sama bini ini. Bini sama laki sayang banget. Masya Allah tuh laki sama bini sayangnya kayak apa, baiknya kayak apa. Ini bini sama laki juga sayangnya kayak apa, perhatiannya sama apa. Nggak lama laki ibu meninggal. Itu yang lagi sayang banget, yang saban hari ngasih duit belanja 1,5 juta. Nggak lama laki ibu mati apa meninggal? Tadi gua mau mati, lu ngomong meninggal. Ini bini yang sayang banget sama laki, perhatian banget sama laki. Dia masa lakinya mau kemana-mana juga, lakinya tangannya dicium, langsung baik diolong tangan lakinya. Tuh, itu makan Pak Ustadz, yang lakinya Ustadz tangannya bau wangi. Laki saya makan tukang macul, lu cium juga. Paculnya bawain sampai depan pintu. Paculnya apain? Tuh, laki kalau mau ke sawah pacul ibu bawain sampai depan pintu. Tuh, begitu, tangannya cium. Nggak lama meninggal. Apakah laki ibu yang baik banget sama ibu ketika meninggal? Apakah istri bapak yang cinta betul sama bapak ketika meninggal itu bakal ditunda pemakamannya karena kasih sayang sama dia? Enggak. Segagah apapun laki kita, sebaik apapun laki kita, secantik apapun bini kita, kalau jiwanya udah nggak ada nafasnya, udah nggak berguna. Kalau jasadnya sudah tidak ada nafasnya, udah nggak berguna. Ya nggak? Ibu punya laki baik banget. Kalau laki ibu udah nggak ada nafasnya, berguna apa kagak? Makanya tuh kata Haji Omar betul tuh, badan pun tak berguna di saat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Teng 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 teng. Sampingnya anget-anget kukuk sama singkong. Saya baru nemuin lagi nih singkong di urap ini. Luar biasa nih jamaah petukangan, tepuk tangan lu dah. Luar biasa. Bungkus. Luar biasa. Tadi Ustadz Ian ngomong sama saya, jeruk makan Ustadz. Jeruk mau Ustadz Ian, di kulkas saya pintu pengen selesai. Saya bilang nih kalau singkong nggak ada di rumah saya nih. Ya udah saya udah bilangin sama tuanku mah. Pokoknya kalau saya pulang nggak bawa singkong, Ustadz Ian aja tanggung. Kok yang ngomong tadi? Sampai mana dah tadi tuh? Singkong tolong bungkus. Nggak ada. Segagah apapun laki kita, sebaik apapun laki kita, secantik apapun bini kita, seperhatian apapun bini kita, ketika meninggal dunia, apa kita tunda pemakamannya? Enggak. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Ya namanya udah malam, sisaan suara. Ya lu makan dengerin aja, protes mulu, lu kan jangan ngomong gua ini. Gua mau cengkoknya kayak apa kek? Yang penting kan di sini gak ada yang nyalain. Cuma kalau di Akademi Dangdut saya disalahin, cengkoknya nggak duduk. Cengkoknya nggak duduk itu, nggak nepak. Kalau orang dulu kan begitu, asal orang aja di masjid. Terus siapa sih aja? Orang dulu ngaji kagak nyalain mulu kan orang dulu. Terus apa sih yang jadi masjid? Emang apa sih? Jadi cengkoknya nggak depak.
Diri yang semula dipuja, dulu kita diagung-agungin, dihormatin. Wah, kemana aja tangan kita direndeng-rendeng. Kalau udah meninggal dunia, udah nggak ada. Udah jadi bangkai, udah nggak berguna, ya nggak? Makanya Allah nyatakan dalam hadis qudsi, kam min jabbarin adallahul maut. Berapa banyak orang yang angkuh, sombong, takabur, adallahul maut, dia bakal dihinakan dengan sebuah kematian. Orang mau gaya kayak apa, mau sombong kayak apa, ada orang kaya sombong, ya Allah, nggak pantas. Hidup ini di dunia saling melengkapi. Dia dikatakan ada orang, dia dikatakan kaya karena ada lu yang susah. Dia dibilang orang kaya karena siapa yang susah? Ada kita yang susah. Ada perempuan cakep sombong banget, nggak boleh, sebab dia cantik. Ada bini lu yang jelek. Jadi hidup itu saling melengkapi, nggak boleh sombong. Makanya Al-Maghfur lah Rahmatal Abrar, Ki Haji Zaidun MZ, beliau dalam ceramahnya tuh kalau saya nggak salah dengar, hidup mau contoh kayak tukang parkir. Dia mah nggak sombong. Ngomong mulu, aku nyukur mobil lu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama satu, pantas kopi. Biarin dah singkong aku makan di rumah baik. Malu makan di sini. Sampai mana dah tadi tuh? Singkong makan di rumah aja ntar dah. Hidup tuh kayak tukang parkir tuh, dia nggak sombong. Kenapa nggak sombong? Karena nggak merasa memiliki, dia hanya merasa dititipin. Tuh tukang parkir, kenapa dia nggak sombong? Lagunya nggak tablang tebleng, dikit-dikit. Laga megang pintu mobilnya. Kita kan kadang-kadang apa aja di selfie. Tuh ibu-ibu di kampungan saya, asal ngaji selfie. Udah di majelis, update status. Foto lagi ustadz baru mulai. Jadi dia mengadakan pengajian, dia handphone mulai. Hidup tuh kayak tukang parkir tuh, dia nggak merasa memiliki, tapi dia merasa dititipi. Maka ketika motor, mobil pergi satu demi satu, dia nggak sedih. Emang nggak merasa memiliki, merasa dititipi. Kita juga begitu. Semuanya titipan Allah. Walaisa laka mimali illa ma akalta fa'abnaita. Tidak ada dari hartaku kata Allah, kecuali yang kamu makan bakal jadi kotoran. Emang duit yang kita punya dari siapa? Dari Allah, kita mah dititipin doang. Makanya walaisa laka mimali illa ma akalta fa'abnaita. Tidak ada rezeki dariku kata Allah, kecuali yang kamu makan bakal jadi kotoran. Ini malam kita makan singkong urap, besoknya keluar jadi apaan? Iya nggak? Bapak makan uli, bapak makan lepet, tumpe susah banget bukan lepet tadi saya lihat. Malam ini kita makan uli, kita makan kue bugis. Ilah ma'al kata ba'abnaita, kecuali yang kamu makan besok bakal jadi apa? Mister Yellow, ini malam makan dureng musangking, montong, ya nggak? Medan, tetap aja yang keluar mah besok kotoran. Ada nggak yang berani nanggapin besok? Nadami pakai bakso, ada nggak? Sayang, malam gua makan durian. Nggak ada. Tidak ada rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita kecuali yang kita makan bakal jadi kotoran. Aula bista fa'ablaita, atau yang kita pakai bakal rusak. Ya nggak? Ini gamis saya dari Mekah orang pulang haji. Lama-lama saya pakai bakal rusak. Kain BHS yang mereka di depan. Ya nggak? Yang mahal-mahal tuh mereka kelihatan. Iya, baju koko aja yang kalau 237 sekian tuh almiah, adanya di sini mereknya. Emang merek baju koko bapak adanya di belakang. Kata tetangganya, baju lu merek apa? Aus, sahabat gua ngeliatnya dah. Kalau yang bagus-bagus mah mereka di depan. Jas-jas yang bagus tuh mereka di sini. Ya, tuh tidak ada rezeki yang Allah kasih. Harta
harta yang Allah kasih kepada kita, kecuali yang kita makan bakal jadi kotoran, yang kita pakai bakal rusak. Tuh motor tuh kalau dipakai aja, servis kagak, oli kita nggak perhatiin, lama-lama rusak. Bisa aja di gasnya bunyi, motor udah mau maju. Ya enggak? Apa juga yang kita pakai bakal rusak. Peci Haji Iming, Haji Iming. Oh, di Bandung belinya. Ya, dari Pastur maju dikit samping Indomaret. Kalau dari sini berarti ada sebelah kiri. Kalau kita dari Bandung dulu ada sebelah kanan. Indomaret baru di peci Haji Iming. Iya enggak? Yang satunya 300 sekian. Saya beli 2. Jadi kalau kita pakai peci Haji Iming, kita jadi sonok itu mau kilatnya peci di sini Haji Iming. Yang Aulia mereka itu. Siapa? Apa juga yang kita pakai bakal rusak. Ya. Yang kita makan bakal jadi kotoran, yang kita pakai bakal rusak. Au tasaddaqta fa'abqaita. Kecuali yang kita sedekahkan itulah yang kekal di hadapan Allah. Nih, keluarga almarhum Sohibul Haul. Harta yang dikeluarkan malam hari ini untuk memperingati haul yang kita peringati malam hari ini, ya. Nanti harta-harta ini nih bakal kekal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita makan bakal jadi kotoran, yang kita pakai bakal rusak. Tuh orang yang udah meninggal dunia, kalau dia diizinkan lagi untuk hidup, dia pengen hidup lagi. Mau ngapain? Fa'asodako. Bukan pengen sembahyang. Kalau sembahyang buat dia doang. Pengen sedekah. Begitu agung dan dahsyatnya pahala sedekah ketika dia meninggal dunia. Kaget. Apa ini? Ini pahala sedekah waktu kamu masih tinggal di petukangan. Ya Allah, begini dahsyat kan? Iya. Ya Allah, kalau begitu izinkan saya hidup lagi walaupun sesaat. Saya pengen sedekah. Nyesel dulu kalau lagi baca ratiban, lagi baca maulidan setiap malam Selasa. Saya nyesel amal 2.000. Saya nyesel 2.000 aja begini. Ya kan? 2.000 aja begini, bagaimana? Masya Allah. Itu yang kita sedekahkan di jalan Allah, itulah yang kekal. Makanya nggak boleh sombong. Semuanya ini titipan Allah. Yang namanya titipan satu saat bakal kembali kepada yang nitipin. Siapa itu? Allah Subhanahu. Makanya kata syair Haji Omar, kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya. Itu emas yang ibu pakai, gelang anting, kemudian apa nih, kerincingan kaki, kelonengan kaki loh. Kan ada tuh kakinya reneng. Ada kan Bu ya, gelang kaki. Emang kalau ibu meninggal dunia siapa yang nikmatin? Dulu mah kita kondangan, Masya Allah, kalung penyenser-nyenser. Tuh tetangga saya pulang kondangan, lakinya domel-domelin. Lah bang, lu mah payah banget, bayangin tuh ngaji di mana-mana, laki payah-payahin. Ngaji Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadwal keluarga dia ngaji juga. Cuman melihat tetangganya kondangan pakai kalung, pakai nyenser-nyenser, lakinya dipayah-payahin. Lah dulu kalah sama dia lah tuh, galungnya pengen nyenser. Gua malah laki gua payah kok, laki gua payahin dosa. Maya-mayahin laki dosa. Ibu juga bisa, asal kondangan minjem dulu rantai anak sepeda. Dulu mah di dunia kemana aja di kalung dipakai, cincin, gelang dipakai. Kalau udah meninggal dunia, laki yang make. Buat ngapain? Dulu mah kita bermandi cahaya, wah glamor, penampilannya juga oke. Tuh kalau pakai gelang panjang nih, gelang di sini nih, bajunya sengaja dia pakai 3/4. Emang apa? Biar kelihatan. Tuh orang yang tatoannya di sini-sini nggak pernah pakai baju segini, bajunya singlet. Biar apa tuh? Ini kalau pakai baju gini kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Itu yang pakai siapa? Laki kita. Kamu nasihat betul ini kematian. Kematian tuh nasihat yang nggak bicara. Kalau selama ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa
Kafah seorang teman, terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Teng neng nong neng, teng nong neng, samping anget-anget kuku sama singkong kuku. Di kantong baju koko duit 10 juta. Kaki sampai diangkat-angkat. Orang lewat depan rumahnya nggak kelihatan, kotok matanya bang. Nikmat buat hidup deh. Ya Allah, makanya betul kata Nabi, kafa bil mauti wa itu. Cukup dengan adanya kematian itu nasihat buat kita. Jangan sangka ketika kita takziah itu mayat nggak ngomong, mayat ngomong. Apa kata mayat? Hari ini lu pada nyelawatin gua, kapan-kapan kalian yang bakal dinyelawati oleh orang lain. Ya? Itu hadis kafa bil mauti wa itu. Ketika kita mandiin mayat, jangan sangka mayat nggak ngomong, mayat ngomong. Hari ini kalian mandikan saya, kapan-kapan kalian yang bakal dimandikan oleh orang lain. Hari ini engkau mengkafankan saya, mensolatkan saya, menguburkan saya, kapan-kapan kalian yang dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan oleh orang lain. Itu makna daripada hadis kafa bil mauti wa. Cukup dengan adanya sebuah kematian, itu nasihat yang paling dahsyat buat kita semua. Maka kan ada 3 rahasia kematian. Kematian dirahasiakan waktunya, nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, yang datang haul malam hari ini, besok habis sembahyang subuh, bis baca yasin meninggal, bis pulang haul, pulang dulu ke rumah apa langsung ke Darul Falah? Kalau besok kita tahu bakal meninggal dunia, kita bakal pulang apa langsung dikir ketika di Masjid Darul Falah? Langsung ke Darul Falah. Tetangganya bilang, bini lu kan nyariin. Nah, bodo amat bini gua nyariin kayaknya. Tadi gua lihat bini lu udah celentang baik. Bodo amat mau celentang kayak mau apa kayak. Gua besok mau mati. Kita bakal siap-siap kematian, tapi dirahasiakan waktunya. Kematian dirahasiakan juga tempatnya. Maka Allah nyatakan, wa ma tadri nafsun madza taksibu. Tidak ada yang tahu manusia bakal apa yang bakal dia upayakan besok. Nggak ada yang tahu. Besok kita mau ngapain aja belum tentu. Maka kata ulama, jangan ngomong besok. Pulang dari sini aja kita nggak tahu nasib kita kayak apa. Apakah pulang dari sini kita masih sehat walafiat, masih bisa hidup di alam dunia, ataukah Allah berkehendak lain sama kita? Nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu. Nggak ada yang tahu besok bakal apa yang kita lakukan, nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada yang tahu juga di negeri mana, di kampung mana kita bakal meninggal dunia. Saya orang Pondok Petung, ada jaminan meninggal di Pondok Petung? Belum tentu. Ada orang Jawa dari mana-mana meninggalnya di sini. Ada orang Jakarta meninggalnya di mana-mana, nggak ada yang tahu. Kalau harapan sih kepada Allah, kita minta kepada Allah, tapi semuanya keputusan di tangan Allah. Al-insan bitadbir, wallahu bitakdir. Manusia hanya punya rencana, tapi Allah yang punya ketetapan dan kepastian. Allah. Kematian dirahasiakan juga, caranya kita nggak tahu. Kita pengen meninggal dunia kayak orang lagi tidur. Kan ada juga yang meninggal dunia main pasok-pasok, main dotok-dotok sama malaikat. Rokok-rokok. Ada kan meninggal dunia kayak orang tidur. Bak. Nangis aja tuh bocah. Emaknya kaget, apa sih lu nangis kamar baba lu? Sini apa mak? Mengapa? Baba dibangunin diem aja nih. Bininya datang lagi. Baba lu. Artinya apa maksudnya? Baba lu. Makanya saya pesan, asal dibangunin subuh sama bininya, cepat-cepat bangun. Ya saya kasih tahu aja nih. Lu mau laksanain silakan, aku udah kasih tahu malam ini. Jadi kalau besok dibangunin sama bini kita subuh, langsung bangun. Kita takut sama cerita yang tadi. Baba lu. Bininya nangis lagi lah. Ya kan?
kematian dirahasiakan, caranya kita nggak ada yang tahu. Makanya kita minta kepada Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Kita minta supaya akhir hayat kita husnul khatimah. Ya. Al-Imam Ghazali banyak kitab yang beliau karang, salah satunya kitab Mukasyafatul Qulub. Nah, di dalam kitab itu dijelaskan di Babul Haud lah kalau nggak salah itu ya. Ada hikayat wa hukiyah dan ada diceritakan. Wa kana Yaqubu muakhiyan lima lakil maut. Ini terakhir nih, nggak jadi bisa satu dah gua. Nyerah gua. Lu main tinggal tawa doang. Kepala gua uyang bagaimana biar lu kagak pada ngantuk. Sampai mana dia tadi? Ini wa kana Yaqubu muakhiyan lima lakil maut. Ini ada Nabi Yakub diceritakan muakhiyan, sangat akrab kepada malaikat Israel. Jarang-jarang loh. Ini Nabi Yakub akrab betul tuh sama malaikat Israel. Waduh. Kalau itu yang terjadi sama jamaah ketukangan, saya nggak bisa bayangin. Kita deket sama RT aja lagunya tengil banget. Kalau deket sama RT lagunya tengil banget. Ya Allah, jalan nggak mau nunduk, danak mulu. Dia nggak tahu di sini banyak gajulukan. Kesandung lah, surakin, rasain lo. Baru teman RT lagu mantep banget. Apalagi jadi teman malaikat Israel. Wow, kalau ada yang teman malaikat Israel, saya yakin nih lagunya tengil saya. Itu bocah lagu tengil banget, ngapus. Yang dia laguin, emang sih teman Israel cepet mampus. Ini Nabi Yakub muakhiyan lima lakil maut. Singkat cerita, ini malaikat Israel datang kepada Nabi Yakub, nggak ngabarin lagi. Tahu-tahu datang, kan kaget. Sedekat apapun Nabi Yakub sama Israel, kalau datang nggak ngabarin kaget. Sebab yang datang siapa ini? Israel, jangan main-main loh. Yang datang Israel, datangnya nggak ngabarin lagi. Dikduk apa kagak? Wah, dikduk. Wah, ada apa nih Israel? Ya, makanya kata Nabi Yakub, azairan jita amlikop di rohi. Malaikat Israel, apakah kedatangan kamu hanya sekedar mengunjungi saya, ataupun kedatangan kamu pengen ngambil nyawa saya? Tenang aja Nabi Yakub, santuy, santai. Saya datang hanya sekedar mengunjungi kamu. Baru adem Nabi Yakub hatinya. Nah, karena merasa dekat sama malaikat Israel, kata Nabi Yakub, malaikat Israel, ente kan teman dekat aneh. Iya, emang apa? Saya boleh nggak minta kepada kamu satu permintaan? Kata malaikat Israel, apa sih yang kau pengen minta wahai Nabi Yakub? Antum alimani idza dana ajali. Tolong kau kasih tahu kepada saya kalau ajal saya udah dekat. Enak nih. Kalau kita dikasih tahu ajal kita udah dekat, udah kita tasbihan aja, udah kita zikir, kita baca Quran, kita baca Maulid berjanji, kita baca Ratibul Haddad. Orang yang baca Ratibul Haddad dipastikan akhir hayatnya husnul khatimah. Begitu Imam Haddad bicaranya. Insyaallah mudah-mudahan kita istiqomah ya. Amin. Antu alimani idza dana ajali. Tolong kau kasih tahu kalau memang ajalku sudah dekat. Beres itu mah, kata malaikat Israel, ursilu ilaika rasulaini aw salasatan. Tenang, nanti kalau ajal kamu sudah dekat, kemalaman apa kagak sih? Ya begini nih, kalau ngomong belum makan malam suka kelewat. Tapi kan setengah 11 tuh janji saya. Memang kadang-kadang suka nggak kekontrol kalau ngomong belum makan tuh. Makanya kadang-kadang bini suka ngomong, awas kalau datang makan dulu biar ngomong kekontrol gitu. Ini kadang-kadang suka kebablasan ngomong. Luar biasa dah, Masya Allah. Ursilu ilaika rasulaini aw salasa. Tenang. Nanti kalau ajal kamu sudah dekat, saya bakal utus kepada kamu 2 utusan atau 3 utusan. Kalau gitu beres dah.
ada tangan di atas mata. Saya juga nggak tahu sebab saya kagak ada di zaman itu kan. Pokoknya dia perjanjian aja begitu. Oh, ujung-ujung nanti kagak nih. Tiba-tiba malaikat Israel datang lagi kagak pakai ngabarin. Kata Nabi Yakub, "Azairan jikta amlikab diruhi." Wahai malaikat Israel, apakah kedatangan kamu yang kedua hanya sekedar mengunjungi atau mengambil nyawa saya? Hari ini saya datang likop dirohika. Hari ini saya datang pengen ngambil nyawa kamu. Kata Nabi Yakub, "Inti, tar dulu." Inti itu artinya tar dulu. Kalau kamu kagak boleh begitu, lah apa kita perjanjiannya bukan begitu? Lah dulu kita perjanjiannya kalau ajar saya udah dekat, engkau pengen utus kepada saya seorang utusan. Lah kapan utusannya belum datang, tiba-tiba engkau mau ngambil nyawa saya. Apa kata malaikat Israel? Sudah datang itu utusanku, tapi engkau mengabaikan. Coba buktiin. Nah ini pelajaran buat saya dan kita semua. Yang pertama, utusan malaikat Israel kepada orang yang ajalnya sudah dekat. Yang pertama, bayadu sya'rika ba'da sawadihi. Telah memutihnya rambutmu setelah dulu rambutnya hitam. Jangan ada yang nengok. Jangan ada yang nengok sama buka peci. Sebab saya udah kelihatan semua dari sini. Awas. Awas. Tanda-tanda orang meninggal dunia kata malaikat Israel telah memutihnya rambutnya setelah dulu rambutnya hitam. Jangan nengok. Sebab udah kelihatan semua dari depan. Di kampungan saya ada orang ubanan semua Pak. Habis itu pakai peci hitam. Kata tetangga saya, pakai peci boros amat sih, udah peci putih, peci hitam juga. Aduh, kata lu apa medikata lu. Rambutnya udah pada hitam, pakai peci putih, pecinya hitam, dibanyolin sama tetangga saya. Pak, pakai peci boros amat. Saya pakai peci satu, dua itu peci putih sama peci hitam. Awas. Tanda-tanda orang udah dekat ajalnya, memutihnya rambut setelah dulu rambutnya hitam. Awas, dialing-alingin lagi ntar pulang besok. Lu mau apain kayak rambut, ya enggak? Ini mau dipakai benang apa kayak pipi biar kencang lagi nih. Ya kan, masya Allah sekarang pipi kadang-kadang pakai diamplas tuh kalau di salon-salon. Saya lihat bini saya, pakai amplas tuh yang bulat-bulat. Sholat subuh, muka lu ganteng sama muka lu cantik. Maka kata Nabi, man taroka sholatal fajr. Siapa orang yang meninggalkan sholat fajar subuh, falaisa fi wajhihi nur, maka tidak ada di wajahnya itu cahaya. Orang kalau nggak pernah sembahyang subuh, mukanya buta. Oh, nggak usah ke salon, uduk bayang yang banyak, muka kita enak dilihat. Itu satu, telah memutihnya rambutmu setelah dulu rambutnya hitam. Yang kedua, wada'u fa badanika ba'da quwwatihi. Yang kedua, utusanku kata malaikat Israel, wahai Nabi Yakub, telah melemahnya badanmu setelah dulu badan kita kuat. Ya Allah. Dulu kita diajak ngaji pakai fikri kuat, bersilat berjam-jam. Sekarang mah 5 menit udah 3 kali ganti kaki. Saya kan duduk di sini tadi saya perhatiin, saya lihat yang kanan tadi di depan udah ganti lagi yang kere. Yang kere jepok juga ganti lagi yang kanan. Udah muatan puyeng blondorin kaki. Sudah melemahnya badanmu setelah dulu badan kita kuat. Dulu mas selamatan 3 tempat ngangkat berkat dewek kuat. Sekarang mas selamatan pakai ngajak cucu. Bapak Haji, tumben ngajak cucu. Lu gimana dia bawa berkat ke siapa? Dia jalan udah gak kuat, tangan udah gak kuat, badan udah mulai lemah. Jarin, malam minggu yang penting jagiran itu. Daripada dia ke sono nonton apa no, yang di sini aja ngaji. Melemah badan kita. Makanya kata Mas Sidik betul tuh. Rambut mulai beruban, badan semakin lemah. Aku menyadari esok atau nanti aku pasti kembali menghadap Ilahi. Ya Allah, rambut udah putih, badan udah lemah.
Jangan kayak orang sono, udah tua ditanya, lah engkau nggak sembahyang, gue mah nggak sembahyang udah tua. Engkau nggak sembahyang, gue mah nggak sembahyang udah tua lah. Justru makin tua makin rajin ibadah. Ada lagi orang ngomong, Ustaz, saya walaupun nggak sembahyang, ya walaupun saya nggak ngaji, ya alhamdulillah sih saya sampai malam ini gak digoda setan. Katanya begitu. Lah, ya saya bilang, lu mah sampai kapan gak bakal digoda setan? Masa setan sama setan goda? Gak mungkin. Suwe banget. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya nggak sembahyang juga nggak ngaji. Alhamdulillah, saya keluarga sampai malam ini gak digoda setan. Lah, ya gampang saya balikin. Lu mah sampai kapan juga gak bakal digoda setan? Lah masa teman-teman gangguin. Suwe banget. Badan udah mulai lemah, ya Allah. Kadang-kadang waktu sih masih oke, cuma kita kadang-kadang nggak sadar fisik kita udah nggak semampu dulu. Yang ketiga, wanhina ajismika ba'da istiqomati, telah membungkuknya badanmu setelah dulu badan kita istiqomah. Dulu waktu masih muda, siapa? Siapa? Saya malam ini demi Allah nggak berani bilang bapak ibu yang datang ini tua. Saya nggak berani, sebab kalau saya lihat 16 tahun tuh ibu-ibu, muka-muka 16 tahun. Di mana dia ketahuan tuanya? Nanti bangun dari duduk. Awas deh, gua liatin tua-tua ntar bangunnya. Ada di kampungan saya lagi selamatan, yang sebelah nggak boleh bangun dulu, buat topaan. Telah membungkuknya badanmu setelah dulu badan kita tegak. Ya, Allah. Gak ketahuan. Entah ketahuan lagi dari mana. Kalau dia bangun dari sujud untuk rakaat selanjutnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, udah begitu lagu masih banyak. Mau kemana gue tanya. Ya enggak? Rambut udah pada putih, badan udah makin lemah, kemudian badan udah makin bungkuk. Mau kemana kita? Maji masih ogah, bayang masih ogah, datang maju salim masih ogah. Mau kemana? Gak ada yang kita bawa. Nah, mudah-mudahan peringatan haul malam hari ini menjadi satu nasihat untuk saya dan kita yang hadir malam hari ini. Satu saat kita bakal menjumpai hal yang sama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kita bawa melainkan amal soleh dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan istiqomah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata Allah takdirkan kita meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.